Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma dengan NIM 858118607. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengapa sejarah Pancasila penting bagi generasi muda? Sejarah Pancasila sangatlah penting bagi generasi muda karena di dalamnya tersimpan akar jati diri bangsa Indonesia, sumber nilai moral serta pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafal di sekolah, tetapi hasil dari perjalanan panjang, perjuangan, dan juga kebijaksanaan para pemimpin bangsa yang berjuang menyatukan keberagaman Indonesia menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dengan memahami sejarah generasi muda dapat mengetahui mengapa Pancasila lahir, bagaimana proses kompromi dan pengorbanan yang terjadi, dan apa saja makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila lahir dari semangat perjuangan bangsa Indonesia yang ingin merdeka dan membentuk negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Gagasan tentang dasar negara ini mulai dirumuskan pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI pada tahun 1945. Nasional dan kebanggaan terhadap sebelum kemerdekaan Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Namun, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, mulai tampak Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI beranggotakan 62 orang tokoh bangsa Indonesia dari berbagai daerah dan golongan. Lembaga ini bertugas untuk menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting yang diperlukan untuk membentuk negara Indonesia merdeka, termasuk untuk menentukan dasar negara. Yang kedua, sidang BPUPKI dan lahirnya gagasan Pancasila. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Dalam sidang tersebut muncul 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan dasar negara, yaitu Dr. Muhammad Yamin. Ia mengusulkan dasar negara yang terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo. Ia mengusulkan dasar negara yang didasarkan pada pemahaman integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang menyatukan seluruh golongan tanpa memisahkan kepentingan individu. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari inilah nama Pancasila pertama kali diucapkan oleh Insinyur Soekarno. Ia mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara secara lebih konkret. Panitia 9 terdiri atas tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, H. Agus Salim, Abi Kusno, Djoko Rusjoso, dan lainnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Rumusannya berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut menjadi pembuka dari sila pertama. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
Muncul keberatan dari wilayah Indonesia bagian timur, terutama umat non-muslim di Indonesia Timur, karena dianggap kurang mencerminkan kebinekaan bangsa. Keempat, peran PPKI dan pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut dengan PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI bertugas untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan dasar negara. Dalam sidang tersebut, terjadi perubahan penting terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta. Kalimatnya ialah tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan atas dasar semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama, demi menjaga kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan pengesahan itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa sejarah tersebut adalah nilai ketuhanan, terlihat dari semua tokoh bangsa yang sepakat bahwa negara Indonesia harus berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa memaksakan ajaran agama tertentu. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Semua tokoh menunjukkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan pandangan serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Yang ketiga, nilai persatuan. Keputusan untuk menggantikan kalimat pada sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan bukti nyata semangat persatuan demi menjaga keutuhan bangsa. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi. Seluruh proses perumusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Yang kelima ada nilai keadilan sosial. Semua rumusan dasar negara berorientasikan pada kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menyeluruh, bukan hanya untuk satu golongan saja. Lahirnya Pancasila bukanlah hasil dari satu orang saja, melainkan hasil dari perjuangan pemikiran dan kompromi para tokoh bangsa demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa yang relevan sepanjang masa. Bagi kaum generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila berarti memahami jati diri bangsa sendiri. Bangsa yang berlandaskan keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda dapat menjadi penerus perjuangan untuk menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia.